Keluarga Haryono bisa dikatakan sebagai keluarga terpandang di kota yang ditempati oleh narasumber kita kali ini. Keluarga tersebut tidak hanya terkenal karena hartanya, tapi etika keluarga tersebut patut diacungi jempol. Sang kepala keluarga, kita sebut saja namanya Pak Ardan, terkenal karena kedermawanan beliau dalam berbagi rezeki. Beliau sering sekali mendonasikan hartanya untuk kegiatan amal. Pun begitu ada kegiatan warga, seperti gotong royong atau pengajian. Beliau sama sekali tidak pernah absen. Sedangkan sang istri, kita sebut saja namanya Bu Irma. Beliau terkenal karena sosoknya yang lemah lembut dan keramahannya kepada setiap warga. 11-12 dengan sang suami, Bu Irma juga aktif di kegiatan sosial. Pokoknya, di mata masyarakat, Pak Ardan dan Bu Irma adalah sepasang suami istri yang patut dijadikan suri tauladan. Pak Ardan dan Bu Irma memiliki 3 orang anak yang sudah besar-besar. Yang paling tua bernama Wiwin dan sudah berumah tangga. Saat itu, Wiwin sudah hidup terpisah dari orang tuanya karena mengikuti sang suami. Anak kedua bernama Diki yang sudah bekerja di perusahaan ayah mereka sendiri. Diki juga sudah berumah tangga dan tinggal terpisah dengan orang tuanya. Dan anak bungsu mereka bernama Edi, yang saat itu masih berkuliah. Karena belum memiliki penghasilan, tentu saja Edi masih tinggal dengan orang tuanya. Keluarga yang sangat sempurna. Begitulah pandangan orang-orang terhadap keluarga Haryono. Hingga suatu ketika, terjadi tragedi yang menghancurkan reputasi keluarga tersebut. Pak Ardan dan Bu Irma yang saat itu ada urusan keluar kota mengalami kecelakaan lalu lintas hingga merenggut nyawa kedua suami istri yang terkenal baik hati ini. Mobil yang mereka kendarai ditabrak truk tronton yang ternyata supirnya sedang mengantuk. Warga pun berbondong-bondong datang untuk mengucapkan turut berduka cita. Mereka tidak menyangka sepasang suami istri ini harus pergi dengan cara setragis itu. Bahkan tidak sedikit warga yang ikut menangis, mengiringi kepergian mereka berdua. Pak Ardan dan Bu Irma disemayamkan di liang kubur yang sama. Wiwin, Diki dan Edi tidak dapat menahan kesedihan mereka. Tetapi kesedihan itu hanya sementara. Kelang beberapa hari kemudian, masalah baru mulai muncul. Ketiga anak Pak Ardan dan Bu Irma mulai meributkan masalah harta warisan. Mereka meributkan bagaimana cara membagi harta-harta tersebut yang jumlahnya tidak sedikit. Pak Ardan meninggalkan harta warisan berupa rumah, beberapa bidang tanah, rumah kos-kosan, dan tentu saja nominal uang yang tidak sedikit. Pertengkaran mereka bahkan bisa didengar tetangga dekat rumah mereka. Bahkan ekstrimnya, Wiwin terlibat pertengkaran adu fisik dengan adik iparnya sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah istri Diki, yang saat itu dirasa Wiwin terlalu ikut campur urusan harta keluarga mereka. Kejadian itu tentu saja mengundang perhatian warga. Beberapa warga berusaha melerai mereka. Ketika warga tahu duduk masalahnya, beberapa warga menggeleng-gelengkan kepala, tanda tak habis pikir. Belum juga ada sebulan meninggalnya Pak Ardan dan Bu Irma. Tetapi anak-anak mereka
malah ribut soal harta warisan. Hingga ketua lingkungan mengambil keputusan untuk mendatangkan seorang ustadz dengan harapan sang ustadz mampu memberi pengertian kepada anak-anak keluarga Haryono bagaimana cara pembagian harta warisan yang benar. Apakah harapan ketua lingkungan bakal tercapai? Ternyata tidak. Walaupun Pak Ustadz sudah memberikan pandangannya, tetap saja ketiganya tidak merasa puas. Masing-masing mengklaim bahwa merekalah yang paling berhak mendapatkan harta lebih. Wiwin menganggap dia yang paling berhak karena ia adalah anak tertua. Sedangkan Diki merasa sudah memberikan andil besar dalam mengembangkan perusahaan keluarga. Sedangkan Edi merasa kalau selama ini dialah yang sering merawat kedua orang tuanya. Dikarenakan kedua saudaranya sudah hidup terpisah dari orang tua mereka. Permasalahan warisan ini pun akhirnya naik ke meja hijau. Tidak tahu apa yang terjadi di ruang sidang. Narasumber kita hanya mendengar selentingan kabar kalau persidangan itu berlangsung ricuh dan alot. Yang terjadi selanjutnya, tahu-tahu terbentang tulisan dijual di pagar rumah keluarga Haryono. Ya, ketiga anak tersebut memutuskan menjual rumah peninggalan orang tua mereka. Tidak tahu juga hasil penjualan rumah tersebut untuk siapa. Yang jelas ketiganya sudah tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Sungguh miris melihat potret keluarga sempurna berubah menjadi bencana hanya gara-gara seonggok harta. Narasumber kita mengatakan bahwa sampai sekarang pun warga masih tidak percaya Pak Ardan dan Bu Irma memiliki anak-anak yang haus akan harta, di mana kedua orang tua mereka justru rajin mengeluarkan harta mereka untuk beramal. Warga merasa sedih, membayangkan bagaimana perasaan Pak Ardan dan Bu Irma di alam sana, melihat anak-anak mereka bersitegang urat hanya untuk memperebutkan harta yang telah mereka tinggalkan. Mari kita doakan, semoga arwah Pak Ardan dan Bu Irma tenang di alam sana dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya robbal alamin. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.